kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang siklus Krebs. Jadi, yang pertama kita harus tahu bahwa siklus Krebs itu terjadi pada mitokondria. Nah, di sini ada dua siklus Krebs yang nanti kita akan coba jelaskan ya. Di sini fokusnya mulai dari bagian sini, bagian siklus Krebs, dan ini mulai dari sini. Jadi, yang pertama kita lihat dulu, nih kita hapus ya. Yang pertama kita lihat dulu yang bagian kanan yang lebih simpel. Jadi, ini kan pirufat ya. Pirufat itu dari awal tahapan di glikolisis, ya kan? Ini di glikolisis. Habis itu lanjut menjadi asetil-CoA melalui tahapan DO, dekarboksilasi oksidatif. Setelah itu berarti kan startnya dari asetil-CoA. Nah, asetil-CoA itu memiliki karbon sejumlah 2. Nah, ini bisa kita lihat di bagian sini. Ini asam pirufat dari glikolisis. Ini asam CoA atau asetil-CoA ya, 2. Kemudian dia akan jadi asetil-CoA itu akan berkondensasi dengan oksaloasetat dengan karbon 4C. Dia akan berkondensasi dengan oksaloasetat dengan karbon 4C menjadi sitrat dengan dengan atom C-nya sejumlah 6 atau asam sitrat ya. Ini bisa kita lihat asam CoA atau asetil CoA itu berkondensasi dengan oksaloasetat menjadi asam sitrat. Nah, di mana pada prosesnya itu mengeluarkan CoA. CoA asetil enzim CoA-nya itu dikeluarkan ya, sehingga membentuk asam sitrat dengan jumlah atom C sebanyak 6. Pada proses itu ada enzim yang berperan yaitu namanya sitrat sintase. Kemudian tahap berikutnya dari sitrat akan diubah menjadi isositrat. Kalau isositrat itu masih sama memiliki 6 atom C, jadi hanya diubah aja tetapi rumus kimianya tetap sama, diubah menjadi isositrat, di mana isositrat ini terjadi pelepasan H2O, H2O-nya dilepas, dan terjadi pemasukan H2O juga. Jadi ada H2O yang keluar dan ada H2O yang masuk. Di mana pada proses ini itu terdapat enzim atau dikatalis oleh enzim yang namanya enzim, atau kita tulis aja warnanya beda, enzim akonitase ya. Jadi di sini ada enzim akonitase. Kemudian tahap berikutnya, isositrat itu akan diubah menjadi alfa ketoglukarat dengan 5 atom C. Jadi asam isositrat itu menjadi asam alfa ketoglutarat, dan di mana terjadi perubahan jumlah atom C-nya dari yang awalnya 6 menjadi 5. Berarti terjadi pemutusan yang artinya ada elektron, sehingga elektronnya itu akan ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH. Ya, jadi di sini nanti ada elektron, pemutusan dari atom C-nya menjadi ditarik oleh NAD+ menjadi NADH. Nah, karena terjadi pelepasan karbon, nanti karbonnya juga keluar menjadi CO2. Nah, pada proses tersebut atau pada tahap tersebut itu dibantu oleh enzim yang namanya isositrat dehidrogenase.
Selanjutnya, dari alfa ketoglutarat itu akan diubah menjadi suksinil-CoA. Atom karbonnya berkurang lagi, ya, sehingga terdapat elektron yang nanti akan diikat oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Kemudian dikeluarkan juga CO2 ya. Kemudian nanti menjadi suksinil-CoA. Nah, kalau dilihat ini kan ada kata-kata CoA. Berarti artinya apa? Ketambahan enzim CoA. Ya. Dimana nantinya pada proses ini itu enzim yang mengkatalis itu adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, dari suksinil-CoA itu akan diubah menjadi suksinat sama-sama 4 karbon. Nah, di mana di sini ada PI. PI itu adalah fosfat inorganik yang kemudian berikatan dengan ADP nanti akan berubah menjadi ATP. Di mana pada proses ini adanya fosfat inorganik yang berikatan itu juga akan mengeluarkan koenzim A, makanya nanti menjadi asam sukalnat atau asam suksinat yang mana sudah tidak terdapat CoA-nya. Seperti itu. Nah, kemudian pada proses tersebut itu enzim yang berperan itu adalah suksinil CoA sintase. Selanjutnya, dari suksinat itu akan diubah menjadi fumarat. Ya, ini asam fumarat di mana pada proses tersebut itu pada tahap ini terjadi pelepasan elektron ya. Ada pelepasan di sini aja. Terjadi pelepasan elektron sehingga nantinya FAD itu akan mengikat elektron membentuk FADH2. Kemudian enzim yang berperan itu adalah enzim suksinat dehidrogenase. Ya, jadi suksinat diubah menjadi fumarat, terdapat pelepasan elektron sehingga nanti FAD akan mengikat elektron tersebut sehingga menjadi FADH2, di mana enzim yang berperan adalah enzim suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, dari fumarat itu akan diubah menjadi malat, di mana dia terjadi penambahan H2O. Kemudian enzim yang ikut berperan adalah namanya fumarase. Ya, jadi dari fumarat diubah menjadi malat. Ini kebalik ya, jadi harusnya ini yang di sini. Kemudian terjadi penambahan H2O kalau di sini. Seperti itu. Kemudian dari malat itu akan diubah kembali menjadi oksaloasetat, di mana pada proses ini akan terbentuk NADH yang berasal dari NAD+ karena ada elektronnya. Kemudian seperti ini ya, menjadi asam oksalo, berarti ini prosesnya. Yang ini tidak ada, ini tuh adanya di sini. Di mana enzim yang berperan itu adalah malat dehidrogenase. Nah, kalau berdasarkan gambar atau bagian tersebut, untuk proses siklus Krebs itu akan menghasilkan kalau satu, oke gini aja deh, langsung aja ya, kan tadi di karboksilasi oksidatifnya kan menghasilkan 2 asetil CoA ya. Nah, berarti dari
2 asetil-CoA, maka kan yang terbentuk berarti 2 siklus, 2 kali siklus ya. Nanti akan menghasilkan 2 FADH2, 6 NADH, dan 2 ATP. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah 1 molekul asetil-CoA, maka nanti menghasilkan 1 FADH2, 3 NADH, dan 1 ATP.